Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kelompok kami ingin menjelaskan analisis waktu aktivitas mahasiswa dan mahasiswi di berbagai negara. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Big Data. Dan ada pula kelompoknya yang terdiri dari saya, Zaki Putra Pratama, saya Bapak Sampai, saya Milan Krisna, saya Dita Andila. Sekarang kita masuk ke dalam materinya. Jadi yang pertama itu ada latar belakang dan tujuan. Dataset TEMUS dipilih karena berisi data aktivitas harian masyarakat dari berbagai negara dengan jumlah data yang cukup besar. Hal ini cocok buat penerapan konsep Big Data karena volumenya besar, variabelnya beragam, dan datanya bisa diolah untuk melihat pola perilaku manusia. Jadi selain itu juga pengolahan data aktivitas sehari-hari juga menarik karena bisa memberikan gambaran nyata tentang bagaimana orang membagi waktu antara kerja, istirahat, dan hiburan. Fenomena yang ingin dipahami dalam bagaimana pola penggunaan waktu masyarakat dalam keseharian mereka, apakah lebih banyak dihabiskan untuk bekerja, tidur, atau kegiatan lain, serta bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan maupun antar negara, antara mahasiswa dan mahasiswi. Dari situ bisa dilihat juga pengaruh budaya, gaya hidup, dan kebiasaan sosial terhadap pembagian waktu. Jadi ada tujuan analisisnya. Tujuan analisisnya itu bertujuan untuk mengeksplorasi pola aktivitas harian laki-laki dan perempuan di berbagai negara dengan memvisualisasikan distribusi waktu untuk tidur, bekerja, belajar, dan aktivitas sosial. Tujuan analisis prediktif adalah membangun model yang memperkirakan durasi aktivitas berdasarkan jenis kelamin dan negara. Model ini mengidentifikasi hubungan antar variabel dan pola kebiasaan di masyarakat. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pembagian waktu harian dan penerapan konsep Big Data analisis dalam memahami data sosial yang besar. Analisis ini berkaitan erat dengan bidang informatika, terutama dalam penggunaan Big Data, analistik, dan data science melalui PySpark. Nah, selanjutnya ada deskripsi dataset. Di dataset ini yang digunakan dalam proyek ini berasal dari yang tadi adalah TEMUS dataset yang diambil dari James Eignan yang berisi informasi tentang pembagian waktu aktivitas harian masyarakat berdasarkan jenis kelamin di berbagai negara. Data mencakup aktivitas seperti tidur, makan, belajar, bekerja, kegiatan rumah tangga, hiburan, istirahat, membaca, dan perjalanan dikumpulkan dari survei menggunakan waktu di Eropa. Jadi semuanya itu yang berhubungan dengan mahasiswa dan mahasiswi. Meskipun sederhana, dataset ini menarik untuk menunjukkan pola perilaku manusia dalam mengatur waktu dan relevan untuk analisis Big Data menggunakan PySpark. Jadi di dataset ini ada 28 baris dan 16 kolom. Yang dimana ini adalah hasil dari kolomnya itu sebenarnya ada lebih dari 16, tapi diambilnya cuma 16 doang karena yang diambil itu yang relevan oleh mahasiswa dan mahasiswi. Nah, ini ada deskripsi datasetnya. Di sini menampilkan 5 baris data dari males itu laki-laki dan females itu dari perempuannya. Jadi seperti ini gambarannya. Ada personal care, sleep, eating, study, homework, free time study, employment, related. Kalau dilihat dari tampilan di atas, bisa disimpulkan bahwa setiap baris berisi data aktivitas harian seorang berdasarkan jenis kelamin dan negara. Misalnya baris pertama itu menunjukkan aktivitas harian laki-laki di Belgia, di mana total waktu sehari adalah 24 jam dengan rincian seperti tidur sekitar 8 jam 15 menit, waktu makan sekitar 1 jam 49 menit, dan waktu belajar sekitar 42 menit. Sementara itu kolom lain seperti employment dan leisure menunjukkan durasi aktivitas produktif dan hiburan yang nantinya bisa dibandingkan antara satu negara dengan negara lain. Data waktu yang masih berbentuk timestamp, format tanggal dan jam, ini menunjukkan waktu total yang dialokasikan untuk setiap aktivitas dalam satu hari. Format tersebut dipertahankan pada tahap awal analisis agar mudah diubah menjadi satuan durasi, jam atau menit, dan proses transformasi berikutnya menggunakan PySpark. Secara keseluruhan, contoh 5 baris pertama laki-laki dan perempuan
memberikan gambaran umum tentang struktur data set dan bagaimana pola aktivitas laki-laki dan perempuan atau mahasiswa dan mahasiswi di berbagai negara. Nah, selanjutnya itu ada langkah teknisnya yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada langkah teknis awalnya. Itu yang pertama, inisialisasi Spark Environment, mengaktifkan Japa dan Spark Session sebagai lingkungan kerja utama. Spark Session berfungsi untuk menjalankan operasi baca, transformasi, dan analisis data. Yang kedua itu ada loading database. Spark Red CSV membaca file data berformat CSV ke dalam Spark data frame menggunakan parameter header sama dengan true dan intersima sama dengan true agar nama kolom dan tipe data otomatis dikenali. Selanjutnya, yang ketiga, menampilkan struktur data. Print sema menampilkan tipe data setiap kolom, numerik atau kategori, membantu memahami bentuk dan isi dataset sebelum analisis. Yang keempat, visualisasi awal data. Membuat grafik awal untuk melihat distribusi data numerik, misalnya kayak durasi tidur, terus kerja. Selanjutnya menampilkan data kategori, kayak jenis kelamin untuk analisis awal. Selanjutnya ada eksplorasi dan transformasi data. Yang pertama itu ada operasi PySpark menggunakan fungsi dasar untuk eksplorasi data. Select itu memilih kolom tertentu, filter itu menyaring data berdasarkan kondisi, group by itu mengelompokkan data dan menghitung agregat, contohnya rata-rata. With kolom itu menambah atau memodifikasi kolom. Contohnya itu menampilkan kolom utama, menyaring usia produktif, menghitung rata-rata jam kerja per gender, menambah kolom total waktu. Yang kedua itu ada penanganan missing value konversi tipe data. Mengecek nilai kosong menggunakan fungsi is null dan con, menghapus data kosong dengan dropna, mengonversi tipe data numerik menggunakan case, misal ke integral tipe atau double type. Tujuannya itu menjaga konsistensi dan keakuratan data sebelum analisis lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga ada penambahan kolom turunan atau fitur baru. Membuat kolom kategori usia dengan with column, plus when menambahkan fitur baru seperti age group, pembagian umur, remaja, dewasa, muda, dewasa ataupun lansia. Selanjutnya ada work efisiensi, rasio jam kerja terhadap total waktu. Ini tujuannya itu untuk memperkaya data agar lebih informatif untuk analisis lanjutan. Yang keempat ada visualisasi hasil eksplorasi, mengubah data frame Spark ke Pandas untuk visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Contoh visualnya grafik batang rata-rata jam kerja per kelompok umur. Starter plot hubungan antara jam kerja dan waktu luang, tujuannya memahami pola dan hubungan antar variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini dijelaskan tentang analisis korelasi sederhana. Di mana yang pertama itu menentukan pasangan variabel yang dikorelasikan. Bisa pilih dua variabel numerik yang ingin dianalisis, contohnya workhouse dan leisure house. Selanjutnya melihat apakah ada hubungan linear di antara keduanya. Terus yang kedua adalah menghitung nilai korelasi. Gunakan fungsi PySpark seperti kode yang sudah ditertakan, langsung hasilnya itu berupa nilai korelasi R -1 sampai dengan +1. Semakin mendekati kurang lebih 1, hubungannya semakin kuat. Nilainya mendekati 0, hubungannya lemah atau tidak ada korelasi. Selanjutnya yang ketiga ada interpretasi korelasi, di mana terdapat ada korelasi positif. Jika satu variabel naik, variabel lain juga naik. Contohnya jam kerja itu dia naik, total aktivitas itu naik. Lalu korelasi negatif itu jika satu variabel naik, variabel lain turun. Contoh jam kerja naik tapi waktu luangnya turun. Tidak berkorelasi itu berubah satu variabel tidak memengaruhi yang lain. Yang keempat itu visualisasi korelasi. Gunakan scatter plot atau heat map untuk menggambarkan hubungan antara variabel. Contoh pada kode
Dan di sini tujuannya itu mempermudah interpretasi hubungan antara variabel secara visual. Selanjutnya ada regresi linear atau prediksi, di mana regresi linear itu ada 4 cara, yaitu menentukan variabel target dan fitur. Di sini kita menggunakan variabel target yaitu waktu belajar, fitur prediktor yaitu waktu tidur. Menyiapkan data dengan vector assembler, yaitu menghubungkan kolom fitur menjadi kolom features yang siap untuk digunakan. Yang ketiga itu membangun model linear regression, itu dibangun untuk memprediksi waktu belajar berdasarkan waktu tidur, mengidentifikasi hubungan linear antara keduanya. Yang keempat, itu menampilkan hasil evaluasi atau RMS yaitu root mean square error, mengukur ukuran prediksi model. R/2 itu koefisien determinasi, itu menunjukkan seberapa baik model menjelaskan operasi data. Nah, dalam kode di sini kita dijelaskan juga ada sebuah diagram, terdapat titik biru dan garis merah. Titik biru itu menampilkan data asli yang menunjukkan pasangan nilai antara waktu tidur dan waktu belajar. Selanjutnya, garis merah itu merupakan hasil dari model regresi linear yang memperlihatkan hubungan linear antara kedua variabel. Dalam hal ini tuh, garis ini menunjukkan bahwa semakin banyak waktu tidur, semakin sedikit waktu belajar, yang mengindikasikan hubungan negatif antara keduanya. Grafik ini juga digunakan untuk memahami dan memprediksikan waktu belajar berdasarkan waktu tidur. Selanjutnya ada klasifikasi prediksi kategori. Itu caranya ada 4. Yang pertama itu menentukan label dan fitur prediksi. Labelnya contoh seks itu ada male dan female. Fiturnya itu variabel yang digunakan untuk memprediksi itu kita menggunakan waktu tidur dan waktu belajar. Selanjutnya menggunakan logistic regression. Itu digunakan untuk memprediksikan kategori, misalkan jenis kelamin berdasarkan fitur seperti waktu tidur dan waktu belajar. Yang ketiga ada evaluasi hasil. Di situ ada 2 yaitu equerry dan confusion matrix. Equerry ini mengukur berapa baik model dalam memprediksi label yang benar, sedangkan confusion matrix itu menyediakan informasi detail tentang kinerja model dalam mengklasifikasi data ke kategori yang tepat. Yang keempat ada interpretasi hasil klasifikasi. Itu menggunakan equerry dan confusion matrix itu untuk mengevaluasi model. Misalnya model semakin salah memprediksi jenis kelamin berdasarkan waktu tidur dan waktu belajar. Di sini jelaskan diagramnya, yaitu ada pola yang terlihat wanita cenderung memiliki waktu belajar sedikit lebih tinggi, sedangkan waktu tidur cenderung serupa antara pria dan wanita. Jika ini dihasilkan oleh model logistic regression atau decision tree, itu maka diagram ini akan menunjukkan bagaimana kedua kategori male atau female itu dipisahkan berdasarkan fitur seperti waktu tidur dan waktu belajar. Jika ada boundary yang jelas memisahkan titik biru dan merah, itu menunjukkan bagaimana model klasifikasi itu memprediksi kategori berdasarkan data fitur. Selanjutnya itu secara keseluruhan itu diagram itu memberikan wawasan visual tentang bagaimana waktu tidur dan waktu belajar berhubungan dengan jenis kelamin serta menunjukkan adanya pola yang bisa dipelajari untuk diprediksi menggunakan teknik klasifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya clustering. Yang pertama, menentukan jumlah klaster K sama dengan 3 atau 4. K-means digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam K cluster berdasarkan karakteristik yang serupa. K sama dengan 3 berarti data dibagi menjadi 3 klaster, namun jumlah klaster dapat disesuaikan. Yang kedua, menggunakan algoritma K-means di PSPAC. K-means membagi data ke dalam kelompok berdasarkan jarak terdekat ke pusat klaster atau centroid. Fitur yang digunakan dapat meliputi waktu tidur, waktu belajar, dan hiburan. Yang ketiga, menampilkan hasil klaster dan visualisasi scatter plot. Setelah model K-means dilatih, hasil klaster ditampilkan dan scatter plot digunakan untuk menggambarkan hubungan antar fitur, misalnya waktu tidur dan waktu belajar, dengan warna yang mewakili masing-masing klaster. Centroid atau pusat klaster digambarkan sebagai titik merah pada plot. Yang keempat, interpretasi karakteristik tiap klaster. Klaster pertama, mahasiswa yang lebih banyak tidur dan sedikit belajar. Klaster kedua, mahasiswa yang lebih banyak belajar dengan waktu tidur lebih sedikit. Klaster ketiga, mahasiswa yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk hiburan atau aktivitas sosial. Scatter plot ini menunjukkan hasil K-means clustering pada data mahasiswa berdasarkan waktu tidur dan waktu belajar. Titik warna kuning ini mewakili mahasiswa yang dikelompokkan ke dalam klaster tertentu. Titik merah atau centroid menunjukkan pusat dari setiap klaster CO2, C1, C2 yang mewakili rata-rata waktu tidur dan waktu belajar untuk setiap kelompok. Diagram ini
mengilustrasikan bagaimana mahasiswa dikelompokkan dalam 3 klaster dengan pola aktivitas yang berbeda. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. 3 temuan utama hasil eksplorasi data ini adalah yang pertama, aktivitas tidur mendominasi waktu dengan rata-rata 7-8 jam per hari di berbagai negara, menunjukkan pola istirahat yang stabil. Yang kedua, laki-laki lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan, sementara perempuan lebih fokus pada aktivitas rumah tangga, sosial, dan perawatan diri. Pola ini konsisten di hampir semua negara. Ada perbedaan budaya dalam penggunaan waktu luang. Beberapa negara lebih fokus pada hiburan, sedangkan yang lain pada belajar atau pekerjaan tambahan. Mencerminkan pengaruh sosial dan budaya terhadap pembagian waktu harian. Selanjutnya ada 2 wawasan dari model prediksi. Model sederhana dengan PacePack menunjukkan bahwa durasi kerja dan tidur memiliki korelasi negatif. Semakin lama bekerja, semakin sedikit waktu tidur. Nah, prediksi distribusi waktu berdasarkan gender menunjukkan perempuan lebih menjaga keseimbangan aktivitas, sedangkan laki-laki memiliki variasi waktu kerja yang lebih tinggi antar negara. Selanjutnya, peran PacePack dalam analisis data besar. Penggunaan PacePack dalam proyek ini terbukti sangat membantu, terutama dalam hal efisiensi, pengolahan data berukuran besar, dan kecepatan transformasi data kompleks seperti konversi waktu ke durasi. Dengan dukungan sistem pemrosesan paralel dan data frame API yang fleksibel, PacePack memudahkan analisis eksploratif sekaligus penerapan model prediktif sederhana tanpa harus memproses data secara manual. Walaupun dataset yang digunakan tergolong menengah, pendekatan ini membuktikan bahwa PacePack mampu menangani pipeline data yang lebih besar dengan struktur serupa. Untuk Google Colab-nya selanjutnya dijelaskan oleh Zaki. Nah, jadi di sini ada kode dari analisis kami, yang dimana itu kita menganalisis waktu aktivitas mahasiswa dan mahasiswi di berbagai negara. Jadi sebenarnya itu di sini saya sudah menerapkan beberapa perbandingan kolom. Nah, di sini sebenarnya ada perbandingan beberapa kolom. Jadi di sini ada misalnya ada seks, ada geo, ada total, ada personal care. Ini kan kebanyakan. Jadi di sini kami membandingkan hanya waktu tidur dan waktu belajar antara mahasiswa dan mahasiswi di kode ini. Penjelasan dari atasnya itu. Jadi di sini tuh kayak ada instalasinya dulu. Pertama ada Java JDK-nya kita install, kemudian Apache Spark-nya dan Hadoop-nya, Hadoop 3, kemudian diekstrak, kemudian menginstal library dari FileSpark, kemudian menyiapkan lingkungan sistem untuk Spark-nya, menentukan lokasinya dengan OS Environ. Kemudian inisialisasi Spark session-nya menggunakan FinSpark seperti ini, masternya lokal dan app PySpark shell. Nah, ini gambaran dari 5 kolom pertama. Sebenarnya itu ada jumlah baris itu ada 28 dan kolomnya itu ada 58. Nah, ini tampilan pertama itu hanya menampilkan mail saja. Ini yang tampilan semuanya 28 barisnya sampai akhir. Ini skemanya. Kemudian ini ada library-nya, ada yang pertama itu yang eksplorasi dan transformasi datanya. Ini hasil perhitungannya, ada mails, ada sex, search horse, dating horse, study horse, dan leisure, social and society live horse, dari laki-laki dan perempuan, mahasiswa dan mahasiswi. Nah, ini ada gambar diagramnya, average sleep dan average eating, average study dan average leisure, social and society life, seperti ini. Jadi di mana itu perempuan itu tidurnya lebih mahasiswa itu tidurnya lebih lama sedikit dari laki-laki. Kemudian waktu makan laki-laki lebih lama dan belajar perempuan lebih lama, dan lainnya seperti sosial dan bergaul di luar itu lebih lama perempuan juga.
Kemudian yang kedua itu ada statistik deskripsinya mean, min, max, dan std-diff, di mana keterangannya itu kon itu jumlah data valid, min nilai rata-rata, std-diff sebaran data simpanan baku, min nilai terkecil, max nilai terbesar. Seperti ini kodenya, dan ini hasilnya. Hasil perhitungannya dari count, min, std, min, max. Nah, ini gambar diagramnya. Kemudian ini ringkasan statistik dasar rata-rata aktivitas harian dari tidur, makan, belajar, hiburan. Rata-rata waktu tidur berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini waktu tidur berdasarkan jenis kelamin, wanita lebih lama tadi, benar. Kemudian ini ada korelasinya itu dimana yang warna biru itu adalah males dan yang oranye ini adalah female. Korelasinya antara waktu tidur dan belajar minus 0,39, regresi linear prediksi waktu belajar dari tidur. Ini regresi linearnya yang berhubungan waktu tidur dan belajar. Data asli adalah warna titik biru, dan garis oranye ini, garis merah ini adalah garis regresinya. Kemudian yang kedua itu ada clustering pola aktivitas mahasiswa-mahasiswi. Ini kodenya seperti ini. Nah, ini hasil perhitungannya, prediksinya, dan fiturnya. Nah, ini juga ada gambar diagramnya. Titik kuning mahasiswa, dan pusat klaster itu adalah tanda silang merah. Clustering 0, rata-rata tidur 8,55 jam. Kemudian rata-rata belajar 0,80 jam, rata-rata hiburan 0,21 jam. Klaster 1 rata-rata tidur 9 jam dan rata-rata belajar 0,67 jam, rata-rata hiburan 0,13 jam. Klaster 2 rata-rata tidur 8,24 jam, rata-rata belajar dan 0,82 jam, rata-rata hiburan 0,21 jam. Jadi seperti itu kode analisa yang telah kami buat untuk memenuhi tugas UTS Big Data dengan menggunakan dataset time use atau penggunaan waktu di berbagai negara, menganalisis mahasiswa dan mahasiswi. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.